Ya, salam, selamat pagi, selamat siang semua Bapak Ibu Saudara. Ketemu lagi ya di hari Senin, penuh dengan semangat, penuh dengan api yang membara untuk terus cari Tuhan. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan mulai buku 6, tapi sebelumnya seperti biasa kita langsung doa saja ya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita bersatu hati dan kita berdoa. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih kami mengucap syukur untuk pagi indah, pagi yang luar biasa, hari yang Kau berkati. Kami bersyukur Bapa punya Allah seperti Engkau yang menjadi Bapa kami. Kami boleh mendekat tanpa rasa tertuduh, kami boleh mendekat menjadi satu dengan keluarga Allah yang ada di surga. Mari Bapa, Kau ilhamkan wahyu-Mu, Kau ilhamkan hikmat-Mu, Kau ilhamkan segenap isi hati-Mu. Buat kami anak-anak-Mu yang mendengar saat ini, kami rindu, kami haus, dan kami lapar. Penuhi, puaskan kami, kenyangkan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang serupa dan segambar dengan Kristus. Dan pengurapan firman boleh terjadi dan melawat setiap pribadi lepas pribadi anak-anak-Mu dimanapun berada Bapa. Kami boleh menangkap isi hati-Mu secara langsung. Kami boleh mengerti apa yang Kau mau Bapa. Terima kasih untuk atmosfer surga yang sudah turun di tempat di mana kami berada. Terima kasih untuk damai sejahtera yang mengikat hati kami, pikiran kami untuk menjadi satu dengan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut hari ini dengan lapar dan haus akan Engkau Bapa. Silakan Kau ajar kami semuanya dan kami alaskan. Persekutuan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, hari ini kita akan melanjutkan bab kedua. Ya, bab kedua di buku 6 ini bicara tentang dua buah salib. Ya, ini kaitannya dengan apa dua buah salib ini? Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sejak dari awal, Bapak Ibu Saudara, bahwasanya buku 6 ini akan bicara mengajarkan kepada kita bagaimana hidup dipimpin oleh Roh. Bagaimana belajar berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bahwasanya kita semua adalah anak-anak Allah yang Dia kasihi supaya kita bisa mengenal Allah yang menjadi Bapa kita dan persekutuan kita itu menjadi hidup dengan Dia. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, pengenalan kita itu tidak hanya bersifat logos atau bahkan logikos. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar apa sih istilah logikos. Ada yang pernah dengar di sini logikos? Belum pernah ya. Yang sering kita dengar adalah logos dan rema, betul? Tapi di tengah-tengah itu sebenarnya ada istilah yang namanya logikos. Apa sih logikos itu? Intinya gini Bapak Ibu Saudara. Sesuatu kalau logos itu ya kita tahu itu tertulis, kita hafal Saudara. Tapi kalau logikos itu kita merasa kita tahu, tapi itu belum menjadi hidup. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengertian-pengertian yang sudah kita terima, kita ngerti, kita paham betul, belum tentu itu jadi rema, belum tentu itu juga hidup di dalam diri kita. Melainkan mungkin itu baru logikos. Tapi itu tidak menjadi masalah, Saudara. Karena memang prosesnya seperti itu. Untuk menjadi satu rema, ada satu perjalanan supaya kita benar-benar memahami dengan segenap akal budi kita dan apa yang kita tahu di akal budi kita itu betul-betul mendarat untuk kita mengerti dan menjadi hidup, Saudara. Ya. Cuman jangan berpuas diri kalau kita hanya menangkap itu, hanya baru tahu. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara Anda disuruh menjelaskan, dan seperti saya juga suruh menjelaskan kebenaran firman, tahu Saudara. Tapi bukan berarti apa yang saya ngerti ini menjadi hidup. Belum tentu. Saya harus terus menghidupi firman itu supaya firman itu berubah menjadi apa, Saudara? Hidup atau menjadi rema. Jadi seperti itu. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang hidup dalam pimpinan Tuhan, pimpinan Roh, kita mau tidak mau kemarin harus mengaktifkan apa namanya? Intuisi. Ya, kita sudah dibuka dengan pengajaran tingkat pertumbuhan rohani.
Jadi kita bicara tingkat pertumbuhan rohani, saudara, ada yang masih bayi, ada yang masih anak-anak, dan terus bertumbuh dan bertumbuh. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, saudara, kedewasaan kita di dalam Tuhan bukan hanya sekedar dipenuhi oleh pengetahuan atau logikos itu tadi, melainkan kedewasaan kita adalah seberapa besar bejana yang kita berikan buat Tuhan untuk kita hidupi juga Tuhan di dalam diri kita. Ya, jadi tingkat kedewasaan kita harus mencapai satu titik dewasa penuh. Coba katakan semua sama-sama ya, dewasa penuh. Karena kalau kita bicara tentang usia, Bapak Ibu Saudara, saya bisa dikatakan dewasa nggak? Secara lahiriah? Bisa. Tapi kedewasaan saya beda dengan Bapak Ibu Saudara. Betul tidak ya? Jadi pengenalan kita akan Tuhan harus mencapai satu titik di mana kita dewasa penuh. Kemarin sudah saya kasih gambar, saudara, kalau awal-awal itu biasanya semua masih sifatnya itu kebutuhan. Apa yang aku butuhkan, apa yang aku perlukan, dan apa yang aku lihat. Naik ke level berikutnya apa? Ada yang masih ingat? Coba tes. Saya menampilkan satu gambar, ada yang masih ingat? Kalau aku tidak melakukannya, nanti Tuhan marah sama Yes, betul bisa sekali melakukan, nanti Olin. Tuhan disenangkan. Ya, berkutat antara salah dan benar. Kalau aku taat, aku melakukan ini, Tuhan berkenan. Kalau aku nggak melakukan ini, aduh Tuhan ini pasti marah nih. Gara-gara saya nggak berdoa, gara-gara saya nggak pergi ke gereja, gara-gara saya nggak baca firman, gara-gara ini, gara-gara itu, ketertuduhan, saudara. Nah, level yang berikutnya apa, Olin? Mungkin bisa membantu? Level yang berikutnya itu tentang hubungan sama keluarga dan mencintai orang lain, mengasihi orang lain. That's right. Betul sekali. Ya. Jadi level yang berikutnya kedewasaannya adalah apa, saudara? Hubungan kita dengan Elohim, hubungan kita dengan Allah itu berupa kekeluargaan. Ya. Jadi sadar bahwa kita adalah anak. Allah adalah Bapa kita. Jadi walaupun nih saudara, kita mungkin berbuat salah. Walaupun nih saudara, kita mungkin ya namanya perjalanan hidup. Kadang kita jatuh. Ketika kita salah, hati kita merespon apa? Bersalah, pasti. Tapi kebersalahan kita berubah menjadi pertobatan atau ketertuduhan. Ya, kalau rasa bersalah kita menjadi pertobatan, itu anak. Tapi kalau rasa bersalah kita menjadi ketertuduhan, nah ini hubungannya belum sampai di titik mana, saudara? Belum sampai di titik hubungan kita dengan Allah itu satu keluarga. Hubungan kita dengan Allah merupakan satu gambaran keluarga, itu akan menjadikan kita bisa mengasihi sesama. Karena sadar Allah mengasihi kita. Amin. Dan itu buahnya bisa dicicipi atau bisa dirasakan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Next levelnya apa, Olin? Next levelnya itu total, penyerahan total, ya, seperti apa yang Tuhan mau saya ikuti, seperti itu. It's all about Jesus. Semua bicara tentang Yesus. Dan semua bicara tentang kehendak Allah. Amin. Jadi bukan hidup buat diri kita lagi, tapi buat Allah. Kehendak Allah yang jadi. Nah, kita merenungkan, saudara. Kedewasaan kita itu di mana? Level 1, saya rasa enggak. Mungkin level 2. Sesuatu kalau apa yang kita lakukan benar, kita merasa, oh ya, Tuhan berkenan. Kok saya nggak begini ya? Kok rasanya bersalah ya? Atau bahkan di situ, saudara. Nah, berarti apa? Kita harus naik ke level apa? Hubungan. Kalau kita sudah dalam level hubungan,
Anda dekat dengan kedewasaan penuh. Nah, tapi saudara, ketika kita bicara tentang kedewasaan itu tadi, kita harus memiliki satu hubungan yang hidup dengan Tuhan, yaitu hubungan kita dimampukan dengan apa, saudara? Adanya intuisi. Itu satu tools ya, atau satu perlengkapan buat kita untuk menangkap isi hati Tuhan. Karena dalam hal mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tidak semua-muanya kita bisa mendengarnya secara audible. Ya, seperti Bapak Ibu Saudara sekarang hari ini mendengarkan saya. Tapi berkat intuisi, kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Namun, Bapak Ibu Saudara, di dalam kelas Remoka Intensif Kelas, saya pernah menjelaskan di sesi saya dalam mendengar suara Tuhan, bahwasanya satu, kalau kita mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan yang nggak bisa kita lepaskan itu apa, saudara? Mati daging. Mati daging. Karena kalau kita nggak mati, Bapak Ibu Saudara, suara-suara yang timbul di dalam hati nurani kita, itu banyak bisa dipengaruhi oleh apa? Eksistensi diri kita, segala keperluan kita, kebutuhan kita, kepentingan kita, dan seterusnya, saudara. Ya, mungkin satu step Anda akan menangkap mudah mendengar suara Tuhan atau suara Roh Kudus. Tapi persoalan yang terbesar adalah apa, saudara? Ketika kita mendengarnya, apakah kita mau melakukannya? Itu yang menjadi pekerjaan besar kita semuanya. Agar supaya kita bisa mendengar dengan akurat, agar supaya kita bisa mendengar secara presisi, agar bisa kita taat sama Tuhan, saudara. Syaratnya apa? Mati daging. Kalau saya bicara mati daging hari ini, gimana caranya? Sedangkan kita hidup di muka bumi ini yang semua-muanya daging. Betul tidak? Dan kita semua masih punya kemah tubuh lahiriah ini yang dimana, Pak Saudara? Sering tarik-menarik. Seperti Paulus alami. Itu saya bukakan kemarin ya di minggu lalu, saudara. Apa yang Paulus alami, saudara? Dia itu manusia celaka. Apa yang dia tidak mau, itu yang dia lakukan. Apa yang dia mau, itu susah untuk dilakukan. Dia terjerat di satu hukum. Ya, di mana letaknya, ada yang masih ingat? Ayo. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya akan tunggu sampai ada yang menjawab. Diulang pengertiannya, Mas. Oke, Pak Kis, saya akan ulang ya. Saya menjelaskan minggu lalu tentang kondisinya Paulus. Dia itu tarik-tarikan. Ya, dia menjadi manusia yang celaka. Apa yang dia tidak inginkan, itu yang dilakukan. Terus akhirnya Paulus dimerdekakan oleh satu hukum. Hukum apa itu namanya? Ayatnya ada di mana? Hukumnya apa namanya? Pengampunan, Pak. Itu Gimana, Bu Nas? Pengampunan. Aku nggak ikut pengampunan. Hukum Bukan. pengampunan. Bukan, Bu. itu Tapi terima hukum kasih roh sudah. yang memerdekakan. Nah, Ya, Mas. itu dia. Hukum yang memerdekakan itu. Betul sekali, hukum roh. Ayatnya di mana, Pak? Di Roma 7, 13-15 atau di Roma 8 ayat 2. Yes, terima kasih Pak Gis. Ini perlu kita tahu, Bapak Ibu Saudara.
Ya. Jadi kita belajar, iya. Tapi tolong ini direkam dengan baik. Maksudnya renungkan. Setiap Bapak Ibu Saudara mendapatkan satu pengajaran, mendapatkan atau mengikuti pemuridan seperti ini, Saudara. Jangan hanya untuk mengisi waktu saja, tapi dapatkan sesuatu hal yang memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Oke, saya akan ulangi ayatnya ya, yaitu di Roma 7, ayatnya dari 21, saya akan potong di sini, shortcut di sini. 20, dari 20 lah. Semua sudah? Roma pasal 7, ayat ke-20 sampai 25. Kemudian nanti dilanjutkan Roma pasal 8, ayat 1, ayat 2. Oke, bagi yang sudah ketemu saya minta tolong salah satu mungkin bisa membacakan buat kita semuanya. Bisa baca, Pak. Boleh, Sorry. Pak Andreas, silakan. Roma 7 ayat yang ke-20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Sampai berapa, Pak? 25 ditambah Roma 8 ayat 1 dan 2, Pak. Oke. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku mengendaki perbuatan apa yang baik yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan. Bukan dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapa akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ayat 8. Pak. Iya, Roma 8, pasal 8. Pak. Oke. Pak. Roma 8 ya Pak, ya Pak. Roma 8 ayat 1-2 Pak ya. Iya, betul sekali Om Andreas. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memperdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Jadi Bapak, terima kasih Pak Andreas. Sama-sama Pak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara perlu kita perhatikan apa yang Paulus tuliskan di dalam Roma pasal 7 ini adalah satu kondisi kita sebagaimana manusia yang punya tubuh lahiriah tapi pengen taat sama Tuhan, Saudara. Renungkan ini. Betul tidak? Di mana Paulus mengatakan seperti ini. Ayat 22 ya, dari 21 coba saya akan baca dari 21. Roma pasal 7 ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, justru apa Saudara? Yang jahat itu ada padaku. Dan dia akhirnya ngomong ayat 24. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya. Jadi satu kondisi di mana kayaknya manusia itu susah hidup berjalan bersama dengan Allah. Karena Allah sifatnya roh, manusia sifatnya daging. Ya. Tapi kebenarannya adalah Saudara, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada terjadi regenerasi di dalam apa Saudara? Roh kita. Di mana roh kita yang tadinya mati karena pelanggaran Adam dan Hawa, roh kita diperbaharui. Baca sekarang Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 6.
Yang sudah ketemu, minta tolong. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 6. Ayat 3 sampai 6. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Amin. Terima kasih, Ibu Nas. Sama. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara percakapan siapa itu? Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Siapa Nikodemus? Ada yang tahu siapa Nikodemus? Seorang Farisi. Seorang Farisi, betul. Pertama jelas dikatakan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Nah, dalam satu percakapannya, dan Yesus bilang, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Ayat 4 berkata apa saudara? Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat ini, Nikodemus itu jaga sembung. Tahu maksudnya? Nggak nyambung. Ya, Tuhan Yesus sedang ngomong apa? Ditanggapi apa? Nah, ini menjadi satu bukti Bapak Ibu Saudara. Tubuh daging kita itu akan bertolak belakang dengan yang namanya roh, manusia roh. Oke, kondisinya Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan. Kalau kita tidak dilahirkan baru, kalau kita tidak membuka diri untuk menerima roh yang baru dari Tuhan itu Saudara, kita akan selamanya menjadi tubuh daging, manusia daging yang tidak bisa bergaul dengan Tuhan. Ya, makanya pertama kali keselamatan yang Tuhan kerjakan di bagian apa saudara? Bagian roh kita. Roh kita diregenerasi, roh kita diperbaharui. Supaya apa saudara? Kita punya kembali hubungan dengan Allah. Supaya nggak jadi jaga sembung. Ya, tapi betul-betul punya hubungan dengan Tuhan melalui apa? Melalui spirit, melalui roh itu tadi. Oke, sejauh ini bisa terima ya? Nah, kembali kepada kisahnya Paulus tadi Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf ini kalau harus saya ulang karena pertanyaan-pertanyaan saya tadi nggak kejawab ya. Nah, sama yang dilakukan oleh si Paulus Bapak Ibu Saudara. Dia berkata di dalam Roma pasal 7 ayat 21 tadi dikatakan, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kemudian Paulus mengatakan, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Akhirnya ayat 25 dia berkata, syukur kepada Allah. Nah, masuk ke Roma pasal 8. Dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, kemarin saya membacakan dari terjemahan yang lain ya, karena terjemahannya jauh lebih tepat. Oke. Berkata begini ya, saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia. Jadi sekarang kita yang bersatu, perhatikan di sini ya, yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus tidak perlu takut lagi kepada hukuman yang sebenarnya patut untuk Allah jatuhkan ke atas kita. Ya, perhatikan, orang yang telah bersatu, yang hidupnya bukan yang hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, tapi buat Tuhan. Ya, kemudian ayat
8-nya berkata, saudara, sebentar, saya ambil dari terjemahan King James. Kalau di dalam King James dari ayat pertama itu berkata begini, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Ya, coba saya akan copy ke Bapak Ibu sekalian supaya Anda bisa catat dan bisa merenungkan tentunya ya. Oke. Kalau di bahasa Indonesiakannya, sebentar. Saya akan copy ke ini lagi ya. Nah, Anda bisa perhatikan. Oke, kalau mau gampang lagi, saya coba copy di sini ya. Ya. Oke, sangat jelas ya saya rasa Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Dikatakan di situ, karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut apa? Baca sama-sama. Menurut daging. Tetapi menurut roh. Ayat yang kedua berkata apa saudara? Karena hukum roh kehidupan di dalam Kristus, Yesus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi saudara, tubuh daging kita itu bekerja, beroperasi di mana? Hukum dosa dan hukum maut. Seperti tadi Yesus katakan kepada Nikodemus, apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Maka kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Artinya apa saudara? Harus dibaptis, harus ditenggelamkan di dalam air supaya manusia lamamu mati, dipisahkan dari dunia ini dan kamu menerima roh yang baru. Yaitu apa? Rohnya Yesus. Oke. Tujuannya apa saudara? Supaya nasib kita tidak seperti yang Paulus katakan di dalam Roma pasal 7 yang kita baca tadi. Supaya kita dimampukan hari ini menghidupi Roma 8 ayat 1 sampai 2. Supaya apa? Sekarang kita tidak dihukum atau nanti tidak dihukum. Kalau apa saudara? Tidak menurut daging tetapi menurut roh. Nah, kata kuncinya saudara, kata kuncinya kita akan bicara di 2 buah salib ini akan bicara ini. Ya, bentar. Nggak bisa saya bold, tapi yang jelas yang tidak menurut daging tetapi menurut roh. Dengan kata lain apa? Kita memakai hukum roh kehidupan. Ya. Jadi yang membebaskan kita dari hukum dosa
Dan hukum maut adalah hukum juga, yaitu hukum apa? Hukum roh kehidupan. Oke, sejauh ini saya akan pelan-pelan. Sejauh ini Bapak Ibu Saudara sudah bisa menangkap belum? Nanti kalau ditanya minggu pertemuan berikutnya, biar nggak kelewat lagi. Saya tidak mau kalau kita belajar sesuatu hal yang penting terus lewat gitu aja. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara. Saya mau memastikan Bapak Ibu Saudara betul-betul memahami sampai ketemu gitu. Sampai di titik logikos dulu deh. Ya, tadi saya jelaskan ya, mungkin Bapak Ibu Saudara yang baru gabung ya. Kita selama ini tahu antara logos dan rema. Ternyata di tengah-tengahnya ada yang namanya logikos. Ya, logikos itu di mana seseorang ngerti, paham, tapi belum menjadi hidup. Atau bahkan kita ngerasa kita udah menghidupi, tapi ternyata belum. Ya, jadi itu masih di tengah-tengah gitu. At least ketika kita belajar firman, saudara, Anda bisa menangkap di dalam logikos Anda. Ya, supaya apa? Satu step lagi, firman itu jadi hidup. Tapi kalau itu cuma hanya jadi logos, ya udah. Ini kelewat terus. Kita nggak tahu esensinya, kita nggak tahu maknanya apa, saudara, yang kita pelajari. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk di bab yang baru 2 buah salib, mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang mau bertanya soal masalah hukum roh ini? Soal masalah tadi, kenapa kita harus diregenerasi dulu? Makanya Pak, Silakan, Bu Esther. ya, ada pertanyaan seperti ini. Apakah dibaptis dengan air saja atau dibaptis dengan air dan roh? Karena ada ayat yang kalau kamu tidak dibaptis dengan air, tetapi ada lagi dibaptis dengan air dan roh. Nah, ini apa bedanya gitu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Bu. Nah, Tuhan Yesus ini sebenarnya membicarakan satu paket lengkap, Bu. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Air ini adalah baptisan. Ya, arti baptis di dalam bahasa Inggris itu baptism. Ya, di mana ditenggelamkan. Ini korelasinya Bapak Ibu Saudara bisa masuk ke buku 1 juga tentang baptisan pada saat era Bahtera Nuh, tahu ya, seluruh bumi, seluruh isinya itu terendam. Ya, dengan air. Karena apa? Udah nggak layak. Sama, hidup kita pada saat kita direndam, itu dibunuh. Kayak waktu itu Panas bilang, baptis itu kalau mau bener ya, aku bunuh kamu dalam nama Tuhan Yesus. Aku bunuh manusia lamamu. Maksudnya begitu Bener. ya, bukan dibunuh beneran, Gitu. ditenggelamin terus nggak bisa napas, nggak begitu. Ya, tapi pada saat kita dibaptis, ditenggelamkan di dalam air, itu merupakan satu profetik. Manusia lama kita itu ditenggelamkan, mati. Kita muncul menjadi identitas baru, yaitu ciptaan baru, dan kemudian apa? Menerima roh, sekaligus menerima roh Yesus dalam hati kita. Itu menjadi manusia baru atau ciptaan baru. Jadi seperti itu, Bu Esther. Jadi kalau ditanya, ya dua-duanya. Gitu. Karena firman-Nya juga berkata demikian. Dilahirkan dari air yang bermakna adalah baptisan. Baptisan itu adalah bukti atau tanda bahwa seseorang itu mati dari manusia lama. Dan ketika dia sudah dibaptis, menerima roh yang baru, dia adalah ciptaan baru. Ya Pak, makasih Oke. Pak. Baik. Ini kalau saya mau ngebahas tentang hal ini nanti panjang. Tapi coba saya akan pancing. Korelasinya, saudara. Kok nggak kejawab nggak apa-apa. Jadi PR nanti. Coba dibuka 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 18. Oh, sorry. 1 Yohanes 3 ayat 9 aja. Setiap orang. Ya.
Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Oke. Saya ulang baca sekali lagi ya. Setiap orang yang lahir dari Allah. Anda dan saya sudah dilahirkan belum nih? Ya sudah. Sudah ya? Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Pertanyaannya adalah, 1. Anda dan saya sudah lahir dari Allah? Sudah. Pertanyaan kedua, Sudah. masih berbuat dosa nggak? Mati. Katanya ayatnya berkata begitu. Coba. Tapi mulai tidak buat dosa lagi. Tapi tidak mulai berbuat dosa lagi. Padahal firman-Nya berkata begitu, Bu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ayo, kita discuss, open discuss. Pak, kalau khawatir sedikit itu kan berarti dosa kan, Pak? Tidak disengaja. Segala sesuatu yang melenceng dari target adalah dosa. Pertanyaan saya gini Bapak Ibu Saudara. Kalau ya, saya ini orang dari seberang. Sedang nembak Anda. Di agamamu aku menemukan ayat ini loh. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, saya mau tanya, lahir dari Allah tuh kayak apa? Anda sudah jelaskan tadi tuh Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Oke? Orang harus dilahirkan dari air dan roh begini. Oke. Berarti lahir dari Allah? Ya. Kalau menurut ayat ini dikatakan apa? Tidak berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya adalah Anda ini sebagai orang Kristen yang sudah dilahirkan dari Allah, masih berbuat dosa lagi nggak? Yuh. Harusnya enggak, Pak. Tapi kenapa berbuat dosa? Ayo, yang lain mungkin. Kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang. Coba renungin. Padahal menurut firman-Nya sudah dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah ini sebenarnya harusnya tidak berbuat dosa lagi. Tapi why? Kenapa? Kita masih berbuat dosa. Dagingnya yang kuat. Dagingnya yang kuat. Lah, berarti belum lahir dari Allah. Ayo. Seru kan? Coba. Ada yang mau jawab lagi nggak? Hidupnya Sudah tidak dalam roh. Hidupnya tidak di dalam roh. Oke, sekarang hidup di dalam roh seperti apa? Karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya, oke, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tapi setelah ditebus Tuhan Yesus masih berbuat dosa nggak, Bu Mundi? Harusnya enggak. Tapi nyatanya apa? Nyatanya iya. Saya mau coba jawab. Boleh, Bu Aida. Dengan senang hati. Iya, mungkin seperti ini, seperti kita seorang anak kepada orang tua. Kita sudah ditebus dan kita sudah menjadi anak, sudah dibaptis di dalam roh. Jadi kalau anak itu berbuat salah, tetap di dalam kuasa Bapa tetap mengampuni. Bapak Tuhan tetap mengampuni kita. Walaupun kita jatuh dalam dosa, dia tahu kita lemah. Dia tahu tubuh kita dan kita ini lemah. Makanya dia suruh kita dekat terus sama dia. Tapi kalau kita jatuh pun dia tidak akan membuang kita. Dia akan tetap mengampuni dan menolong kita gitu. Oke. Baik, berarti dengan kata lain gini Bu Aida ya, kalau saya tangkap jawabannya itu, kita tetap bisa berbuat dosa gitu, tapi karena kita punya penebusan, maka kita tetap bisa dimampukan untuk dekat sama Tuhan. Kurang lebih seperti itu ya? Iya. Oke. Tapi
balik lagi nih. Masih bisa berbuat dosa dong berarti. Kalau dibalikin ke situ lagi, Ada lembaga pengampunan. ada lembaga pengampunan. Betul, ada lembaga pengampunan. Tapi kita mau kembali ke ayat ini, saudara. Setiap orang yang lahir Allah harusnya apa? Tidak berbuat dosa lagi. Mungkin gini, Sebab Pak. gimana Pak? Gimana Pak? Gini, jadi biarpun kita sudah dibaptis atau dia sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus ya, tapi kita tetap sebagai daging tetap kita ada dosa. Tapi dengan ada dosa itu Tuhan memberikan kita hukum adalah hukum anugerah. Jadi kita akan walaupun kita dosa tetap diampuni dosa kita. Begitu Pak. Enggak, sebenarnya gini Bapak Ibu Saudara ya. Saya ini mewakili. Mungkin kalau Anda suatu saat ketemu orang-orang di luar sana yang notabene tuh kritis seperti itu tadi. Ya. Jadi mempertanyakan, ini firman berkata begini, berarti Anda sebagai orang Kristen udah nggak berbuat dosa lagi dong. Jawaban kita apa, saudara? Susah. Ya nggak berbuat dosa lagi, Pak. Jawabannya tidak berbuat dosa lagi. Tapi nyata kalau ditanya begini Bu Siska, oke nggak berbuat dosa lagi, tapi kamu masih berbuat dosa lagi. Berbuat dosa nggak setelah kamu terima Yesus? Pertanyaannya kan itu kan, bener nggak? Ya, kita bilang ini adalah proses pertobatan kita gitu. Tuh tadinya kita nggak ngerti, sekarang kita nggak akan berbuat dosa yang kita udah ngerti gitu loh, Pak. Oke, ya udah. Ya bisa juga itu bener tuh. Bu Esther, mau jawab Ya, tadi? Pak. Rohnya sudah ada, roh Allahnya, jadi rohnya tidak berbuat dosa lagi. Pasti karena itu roh Allah, tetapi jiwa dan tubuhnya sedang dalam proses kesempurnaan. Jadi memang akan berbuat dosa, jatuh, tapi ada pengampunan, jatuh, pengampunan, tapi proses itu terus meningkat, bertumbuh sehingga sempurna gitu Pak. Jadi rohnya yang menyempurnakan jiwa dan tubuhnya. Dan dosa ini dosa yang masih bukan dosa menuju ke maut, tapi dosa yang tidak berakibat maut karena tidak hidup dalam dosa, tapi jatuh dalam dosa sedikit-sedikit Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya sebenarnya sudah dekat ya, sudah menuju on the way gitu Bapak Ibu Saudara. Cuman mohon maaf, saya nggak akan jawab sekarang. Biar penasaran deh. Ya, pada intinya Bapak Ibu Saudara, one day, mungkin pertemuan berikutnya deh. Ya, saya selingi 1 minggu biar Anda penasaran nggak bisa tidur ya gitu. Cuman gini loh, hari-hari ini nggak mau. Karena kita sedang tidak membahas itu gitu ya. Memang supaya kita, gini Bapak Ibu Saudara, kita semua belajar supaya Anda dan saya itu mulai belajar yang namanya ketemu orang-orang kritis dan Anda memiliki jawaban yang bisa jawab. Saya juga sedang belajar ke situ, saudara. Amin. Karena dunia di luar sana Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru itu kritis-kritis loh. Betul nggak? Dia akan selalu mencari kesalahan-kesalahan kita. Dia akan mencari celah-celahnya supaya apa? Kita nggak bisa jawab. Nah, kalau kita memberikan jawaban yang asal-asal jawab seperti itu, saudara, jawaban kita, kalau Bapak Ibu Saudara yang Anda jawab tadi semua, saya sebagai orang Kristen ya, saya bisa terima. Saya bisa nangkep. Tapi kan tadi saya bilang, saya mau kayak orang sebelah. Siapapun yang belum terima Yesus. Kalau saya tanya seperti itu, saya belum dapat jawaban. Oke? Yang intinya gini Bapak Ibu Saudara, one day kita akan belajar di mana gini. Bapak Ibu Saudara harus bisa mulai melihat firman. Itu ada 2 prinsip. Apa itu? Tolong catat dulu ya. Nanti saya jelaskan mungkin pertemuan berikutnya. Prinsipnya apa, Saudara? Prinsip secara instan dan prinsip secara progresif. Kita harus mulai membuka wawasan kita, mengerti atau bisa melihat, bisa memandang bahwa kebenaran firman itu 2 hal ini, Saudara. Terutama di Perjanjian Baru loh. Ya, selalu kan Tuhan katakan gini,
Yesus ngomong sama orang yang disalibkan di sebelahnya. Yang satu jahat, tapi yang satu bilang gini, Tuhan kalau begitu aku mau ikut kamu deh. Saat ini juga kamu diselamatkan. Betul nggak? Ya kan? Tapi di ayat yang lain saudara dikatakan apa? Kerjakanlah keselamatan. Nah loh. Jadi cara kita menjelaskan kepada orang yang belum ngerti, saudara, bagaimana? Makanya harus dari kita sendiri harus memahami cara baca firman-Nya, cara memahami firman-Nya. Kita harus tahu tentang dua prinsip ini. Yaitu prinsip apa? Prinsip secara instan dan prinsip secara progresif. Kita harus memecah, pengertiannya memecah seperti itu, saudara. Ya. Jadi kira-kira garis besarnya itu dulu. Buat Anda penasaran? Memang sengaja. Tapi saya ajak Bapak Ibu Saudara ya untuk belajar menjadi orang-orang yang ketemu orang kritis. Saya wakilnya deh nanti ya, saya wakilnya orang kritis, saya akan tanyain Bapak Ibu Saudara. Biar supaya di luar sana kalau Anda ketemu orang kritis, Anda nggak kaget, Anda nggak gelagapan, dan Anda bisa mempertobatkan orang-orang yang memang kritis itu dan kejawab, dapat jawaban. Kalah loh, ayo, kalau kamu kalah kamu harus terima Yesus. Ya, jadi kita jangan hanya berkutat-kutat menjadi orang Kristen yang logikos aja yang tahu jawabnya begini. Sekali lagi saudara, kita ini terlalu banyak, mohon maaf ya, terlalu banyak kumpul sama orang-orang percaya sih. Jadi apa? Ya udah gitu, jawaban kita oh diterima gitu ya. Oh iya ayatnya di sana ada gitu ya. Kita nggak pernah ketemu orang yang ya seperti model saya tadi nanya terus mencecar. Oke ya, kita semua belajar ke sana. Tapi di sini ada yang angkat tangan, Olin, mungkin ada yang mau tanya? Iya Pak, saya masih penasaran yang apakah yang tadi Pak Agus ngomong itu berkaitan dengan yang Amsal 24 ayat 10 yang sebab 7 kali orang benar jatuh. Jadi orang benar itu juga bisa jatuh tapi ia bangun kembali. Terus ada lagi ayat yang ngomong dari pengkhotbah kalau nggak salah dia bilang sebab tidak ada manusia yang saleh di bumi. Ya. Itu kira-kira gimana ya kalau hubungannya Pak bisa jelasin? Nanti ada kaitannya, tapi mohon maaf sekali lagi ya Olin, saya nggak akan jawab semua di sini karena nanti kita bubar. Pembahasan kita bubar. Seperti tadi saya bilang, memang saya sengaja untuk memberikan satu terapi supaya kita mulai aware, kita mulai membuka diri, kita mulai sadar bahwa iya ya, kita itu sebagai orang Kristen bertahun-tahun ini fondasinya harus benar loh. Bukan hanya tahu loh, bukan hanya bisa jawab loh, tapi benar-benar memberikan jawaban yang iya sesuai kebenaran gitu loh. Nanti ada kaitannya, Olin. Jadi tenang saja. Pada intinya itu tadi yang saya bilang. Anda dan saya harus mulai belajar cara memahami prinsip cara kerja Allah secara instan dan progresif. Ini kaitannya dengan apa? Cara keselamatan. Ya. Di kelas yang lain saya bertanya begini. Ini yang masih menjadi pertanyaan. Nanti kalau ketemu saya akan tanya. Saya akan tanya di hal yang sama di ruang ini juga. Keselamatan itu sebetulnya sudah terjadi atau harus dikerjakan? Saya ulang ya. Keselamatan itu ketika Anda terima Yesus sudah terjadi atau perlu dikerjakan? Perlu dikerjakan. Jadi dulu. Sudah terjadi tapi tetap harus dikerjakan. Ayo. Sudah berikan selamatan. Sudah terjadi tapi tetap harus dikerjakan. Enggak. Tapi saya nggak akan open discuss hari ini. Itu beda materi ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan model seperti ini ya Bapak Ibu Saudara yang Anda harus tahu loh. Kenapa? Karena kita tahu saudara. Satu sisi, satu pihak kekristenan ada yang bilang bahwa udah selamat itu nggak usah dikerjain, semua sudah kok. Karena kasih karunia Tuhan. Tapi satu sisi berkata apa? Harus dikerjakan. Nah yang dikerjakan
Bisa jadi dengan kekuatan sendiri. Padahal keselamatan ini memang benar datang dari Tuhan. Nah, coba korelasinya gimana? Renungin dah. Nanti kita open discuss. Ya. Oke, saya boleh lanjut ke materi yang pertama? Oke ya, baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan ya bahwa Roma, kembali ke chatnya tadi ya. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Karena itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak menurut daging tetapi menurut roh. Karena hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus telah memerdekakan aku dari hukum dosa dan hukum maut. Makanya tadi saya tanya tentang 1 Yohanes 3 ayat 9, bahwa kita itu sebenarnya bisa berbuat dosa atau enggak sih, gitu kan? Nah, makanya kita belajar tentang 2 buah salib ini, Saudara. Pertanyaan lagi gini, 2 buah salib ini maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? 1 salib siapa? 1 salib siapa? 1 salibnya Tuhan Yesus, 1 salibnya kita sendiri. Oke, salibnya Tuhan Yesus berfungsi buat apa? Salibnya kita berfungsi untuk apa? Salibnya Tuhan Yesus, kematian dagingnya dia untuk mengampuni dosa seluruh umat manusia. Salibnya kita untuk kematian daging kita. Oke, dengan kata lain, salib Tuhan Yesus itu untuk apa? Pengampunan dosa. Untuk memperdamaikan segala sesuatu dengan Allah. Itu salib Tuhan. Ya. Kalau salib kita, kok salib kita? Emang ada ayatnya. Makanya kita kan belajar sama-sama, Saudara. Salibnya kita untuk apa, Saudara? Ya untuk mematikan diri kita. Bukan untuk salib kita itu bukan salibnya Tuhan yang Tuhan pikul. Enggak. Kita enggak kuat, Saudara. Kita enggak kuat. Tapi Tuhan Yesus tuh bilang di dalam ayat berapa ya? Tolong dibantu ayatnya di mana itu? Kalau engkau mengikut aku, engkau harus pikul salib. Sangkalah diri. Lukas 9 ayat 23. Coba salah seorang minta tolong Bapak Ibu Saudara untuk membacakannya. Lukas pasal 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, perhatikan Saudara ya. Dikata apa? Memikul salibnya setiap hari. Dengan kata lain apa? Nyanya ini ya salib kita, bukan salib Tuhan. Kalau kita memikul salibnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, gak kuat. Oke, nah, tapi kita akan mulai masuk ke materinya. Dua buah salib. Walaupun beberapa topik ini telah pernah disinggung dalam buku Pemuridan 2 pasal 15 dan 18, perlu dibahas kembali lebih mendalam masalah ciptaan baru, manusia baru, dan masalah daging. Dalam rangka membangun kemampuan untuk mendengar suara Roh Kudus. Ya, ciptaan baru. Saat seseorang dilahirkan baru, ia menerima Roh Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus memasuki rohnya. Persatuan roh orang itu dengan Roh Tuhan Yesus menciptakan satu manusia baru, hidup di dalam tubuh yang sama itu. Dengan segera terbentuk di sana manusia baru yang berasal dari segala karakteristik Roh Kudus. Dengan ke-9 buah Roh Kudus ada di sana. Namun manusia lama juga masih berada di sana juga. Paulus berkata bahwa Anda harus menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Seperti 2 macam baju, yang lama dilepaskan agar tidak memakai yang baru. Baju itu tak lain adalah cara berpikir, tabiat atau kelakuan, dan segala motivasi hidup Anda. Pikirkan,
tabiat dan motivasi semua tersimpan dalam akal budi, kemauan, dan emosi Anda, yakni jiwa Anda dalam bentuk roh-roh. Hal ini terjadi sebagai proses terus-menerus hingga Anda diubah dari pengertian lama kepada pengertian baru sesuai gambar Sang Pencipta. Dengan kata lain, pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus tak akan dapat Anda peroleh bila proses ganti baju ini tidak dilakukan. Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, saudara, perhatikan di sini, ini ada satu keterangan yang diambil dari terjemahan New King James Version, di mana kata roh dan pikiranmu ini sebetulnya menjadi satu kesatuan, ya, yang berbunyi begini: be renewed in the spirit of your mind, ya. Jadi dibaharui di dalam roh pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kolose pasal 3 ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami dulu yang namanya ciptaan baru. Pertanyaan saya lagi, orang dikatakan menjadi ciptaan baru karena proses seperti apa? Atau pertanyaan saya sih, saya rapikan ya gini. Orang bisa dikatakan ciptaan baru karena melakukan apa? Ada yang mau jawab? Atau orang itu dikatakan ciptaan baru karena apa? Atau bagaimana caranya? Yuk. Mempunyai pikiran seperti pikiran Kristus. Memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. Oke, jawaban yang baik, tapi terlalu jauh, Budina. Ya, simak pertanyaan saya. Orang dikatakan ciptaan baru karena apa? Dibaptis, Prosesnya apa? terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Gimana? Tadi ada suaranya putus-putus. Mohon maaf, sebelumnya Ibu Rahel, apakah bisa audionya jacknya ditekan gitu? Enggak, cek earphone. Dimasukin lagi ke handphone lebih kuat coba. Supaya ketika dibuka mic-nya enggak ada feedback. Oke, cabut, masukin lagi. Udah ya? Nah, ini jauh lebih sempurna. Iya. Tadi begitu Ibu bicara ada suara-suara yang menyertai Ibu. Oh iya, pantesan. Saya jawab nggak ada yang nyaut. Tapi bukan suara-suara alam roh, Pak. Tenang aja. Iya. Oke, silakan Bu Rahel mau jawab. Ciptaan baru karena yang lama sudah berlalu, Pak. Yang lama sudah berlalu. Oke. Pertanyaan saya gini, tolong jelaskan ya prosesnya orang menjadi ciptaan baru itu seperti apa? Prosesnya ya terima Tuhan Yesus, Pak. Terima Tuhan Hanya itu Yesus saja? dan dibaptis. Oke. Dibaptis. Coba jawab seolah-olah Bu, saya itu orang yang benar-benar nggak ngerti apa-apa, tolong ajarin saya. Saya nanya,
Bu Rahel, orang dikatakan ciptaan baru itu karena apa sih? Karena mendengar firman Tuhan, terus percaya, jadi mau terima Tuhan Yesus. Udah mau terima Tuhan Yesus, terus bertobat, mau dibaptis. Terus kalau saya melakukan itu semua, saya dapat apa? Ya jadi ciptaan baru. Jadi ciptaan baru. Ayatnya di mana, Bu? Ayatnya yang di apa itu? Aduh, saya lupa lagi ayatnya. Yang di berapa? Yang ciptaan baru itu di apa ya? Ayat 17 kalau nggak salah, di mana gitu. Coba saya dibacakan, Bu. Harus cari dulu, Pak. Nah, itu 2 Korintus 5. Ayo, siapa yang membantu? Ayo, siapa yang membantu angkat tangan? Ya. Mungkin saya mau Oke, coba, Bu Esther, silakan. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, pertanyaannya sama, Bu Esther. Supaya ini benar-benar ya, anggap aja saya tuh orang yang masih nol banget. Saya tuh pengen kenal Tuhan. Saya tuh baru bertobat. Terus pertanyaan saya masih belum tahu Bu Esther tentang ciptaan baru. Terus bagaimana supaya saya menjadi ciptaan baru? Ya, kalau dia sudah percaya Yesus Tuhan, kemudian dia ambil keputusan untuk dibaptis, tapi sebelum itu atau sesudah itu, sebelum itu mungkin ya, membuka pintu hatinya untuk Tuhan Yesus masuk. Jadi Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, dan saat kita dibaptis, kita ada di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jadi Tuhan Yesus ada dalam kita dan kita ada di dalam Kristus. Coba sederhanakan. Saya sebagai orang yang masih awam, belum ngerti. Saya bersatu dengan Kristus. Menjadi satu dengan Kristus, artinya manunggal. Oke, pertanyaannya lagi, saya balik. Gimana caranya saya jadi ciptaan baru, Bu? Kasih tahu dong caranya. Ayo, kalau yang lain mau bantu, silahkan. Tapi mohon ya, di sini kita semua secure ya, semua aman ya. Kita mau belajar kok, anggap aja saya tuh orang kritis gitu, saudara. Ada pertobatan dulu, maksudnya prosesnya atau gimana? Iya, prosesnya. Jelaskan prosesnya. Ya, ada pertobatan dulu, kita percaya pada Tuhan Yesus, dia adalah pencipta dan sebagainya. Kemudian kita menundukkan diri dengan mengikuti peraturannya dengan dibaptis. Artinya kita menerima Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, ya udah, itu ciptaan baru. Kita disebut anak Allah. Oke, ayatnya di mana, Bu? Ayat apa tuh, Pak? Ya, ayat yang Ibu jelaskan. Dasar ayatnya. Kalau yang tadi kan 2 Korintus 5 ayat 17. Oke. Oke, yang lain ayo bantu. Saya, Pak. Saya mau coba, Pak. Siapa ini? Ini Olin sama Bu Febe nih. Oke, Bu siapa Febe dulu? dulu. Oke, Bu Febe dulu. Silakan. Saya mencoba menjawab ya, Pak. Silakan. Maksudnya dengan cara menanggalkan atau meninggalkan cara hidup yang lama, kemudian diganti dengan cara hidup yang baru, sebagaimana yang tertulis di dalam firman Tuhan. Begitu, Pak. Firman Tuhannya di mana, Bu? Kau mau nggak? Serah. Firman Tuhannya ada di mana, Bu Febe? Yang bunyinya? Yang bunyinya katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari,
dan mengikut aku. Oke, itu sebenarnya jawabannya step berikutnya. Coba tolong dijawab dengan susunan yang apa ya? Membuat orang yang baru banget pengen belajar tuh, oh gitu ya, saya mau deh gitu loh. Nah, apa pertanyaan saya? Saya coba, Ya, Pak. coba Bu Eva, silahkan. Pertama, kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus. Pokoknya udah ngakuin, karena saya ngalamin ini. Yang anak muda yang saya selamatkan, artinya dia orang Muslim, terus dia mau masuk gereja, dibaptis. Yang kedua adalah dibaptis, ya kan? Setelah dibaptis, dia benar-benar meninggalkan kehidupan lama, dan dia menyangkal diri. Itu wajib bagi orang yang mau ikut Tuhan Yesus. Itu kata saya kepada anak muda ini. Terus kalau ditanya, emang itu di Alkitabnya Ibu Eva ada? Ada, Pak, harus dibaptis dan meninggalkan hidup lama itu ada, cuman aku nggak inget, Pak. Bunyinya di mana? Lagi muter-muter lagi nyari dari tadi tuh ya, Pak. Oke. Oke, Olin. Yang masih di manusia baru sih, yang tadi dari Kolose itu di ayat 8, di situ dia bilang tetapi sekarang. Jadi kalau bisa saya lihat itu pertama tuh sekarang ini kita buang. Nah setelah itu kita tuh masih terus diperbaharui. Dan di situ ada di ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan menurut gambar Khalidnya gitu. Jadi kalau kembali ke pertanyaan Pak Agus untuk mengenakan pakaian baru ya? Ciptaan baru. Iya, ciptaan baru. Prosesnya harus terus-menerus diperbaharui. Ayatnya di Kolose 3 ayat 10. Oke, saya tabuk ya. Ada lagi nggak yang mau merapikan dari awal gitu? Saya sambil cari ayat satu ayat. Hai Pak. Coba Pak. Silakan, kan udah terima Tuhan Yesus ya Pak. Jadi Tuhan Yesus kan ada di dalam hati. Nah, kita belajar mendengar suara Tuhan Yesus itu dan kita melakukan itu mungkin. Kalau saya petobat baru, saya tanya, gimana caranya mendengar suara Tuhan? Kan sudah terima Tuhan Yesus, jadi Tuhan Yesusnya ada di hati. Nanti ngomong, kedengaran lah kita lakukan. Cara mendengar suara Tuhannya gimana? Apakah hai gitu? Enggak, Pak. Kesan di hati, Pak. Oke, kesan di hati. Baik, diterima, Bu. Terima kasih untuk usahanya, Bu Eva. Ibu Rahel. Ibu Meta tadi? Kalau saya mengajak orang untuk terima Tuhan Yesus dulu, karena dengan mulutnya dia harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatinya, karena Allah telah membangkitkan dia dari orang mati dan dia akan menerima keselamatan. Nah itu ayatnya di Roma 10 ayat 9. Bunyinya? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Terus kita bimbing dia untuk terima Tuhan Yesus melalui mulutnya dia berbicara dan berkata-kata. Karena pintu hati ada di mulut orang itu. Oke. Awalnya. Terus lanjut. Kita ajak dia untuk lahir baru, terus dibimbing, terus diajak supaya dia mau dibaptis, supaya kehidupan lamanya mati bersama-sama dengan Kristus dan dia menerima kehidupan barunya Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Bu Meta. Terima kasih semua Bapak Ibu yang berusaha untuk memberikan jawaban. Ya, memang ini kesannya standar. Tapi satu hal, Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu key atau kunci. Untuk apa? Untuk lahirin baru orang. Saya ajak Bapak Ibu Saudara
bukan berarti semua jawabannya salah. Enggak. Justru seperti tadi saya bilang, ketika kita mulai jawab seperti ini kan kita mulai ngerti kan ya tahapannya. Kita mulai, oh caranya itu begini ya. Saya nggak bilang cara Bapak Ibu Saudara jawab itu salah semuanya. Enggak. Semua berdasar firman. Saya percaya itu. Tapi step yang sederhana yang Bapak Ibu Saudara perlu tahu supaya proses ciptaan baru itu bagaimana kalau Anda ditanya. Pertama, Anda catat prinsip ini. Roma 3 ayat 23. Oke. Tolong dibaca. Bunyinya apa? Prinsipnya adalah karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Prinsipnya apa? Semua orang tuh berdosa. Ya. Kalau orang semua dosa pasti dilempar ke neraka. Dibuang ke neraka. Makanya kita harus beroleh keselamatan. Gitu kan? Nah, beroleh keselamatan caranya bagaimana? Tadi Bu Meta sudah jawab. Ada di mana tadi Bu? Roma berapa? 9 apa 10 ya? Roma 10. Ya, step yang berikutnya, step yang pertama bahwa prinsipnya semua orang itu berdosa. Ya, kehilangan kemuliaan Allah. Nah, caranya gimana supaya kita dapat keselamatan? Harus lahir baru kan gitu. Nah, lahir baru caranya gimana? Openingnya dari sini. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Saya bacakan. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kejawab ya. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kemudian ditambah dengan ayat ini. Bentar. Wahyu, Pak. Buka di dalam Wahyu 2. Oh. Maaf, Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 20. 20. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi, sebetulnya Tuhan Yesus itu berdiri di depan pintu hati setiap manusia. Mengetok. Apakah kita mau membukakan atau tidak? Atau bahkan cukup membukakan saja, tapi tidak mempersilahkan masuk. Atau mempersilahkan masuk, tapi nggak makan sama-sama. Ya, ini bicara hal yang lain lagi. Tapi pada prinsipnya ini berkaitan dengan Roma pasal 10, ayat 9-10 tadi Bapak Ibu Saudara ya. Yang mengaku percaya dalam hatinya, yaitu dengan apa? Dengan mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Kemudian ayat yang berikutnya adalah Yohanes 3 ayat 3-6 yang kita bahas. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara, Anda itu sebenarnya udah dapat jawabannya. Cuman ketika saya nanya, di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Jadi jiper, betul nggak? Jadi takut, jadi bener nggak gitu ya? Itu yang harus kita latih, Saudara. Pak, betul. Jiper aku Pak, jiper. Itu yang harus kita latih. Kan kalau kita ketemu orang di luar sana kan sadis-sadis, betul nggak? Saya nggak pakai ini loh ya, pakai tutup kepala, saya nggak botak gitu. Coba kalau saya botak atau saya pakai tutup kepala ya, Anda bisa istilahkan.
Pasti makin, waduh, saya kasih jawab apa ya, saya kasih jawab apa ya, gitu. Makanya mental kita harus mulai kebangun dari sekarang. Nah, kelas pemuridan ini untuk belajar Bapak Ibu Saudara. Supaya Anda dan saya itu benar-benar matang, punya mentalitas betul-betul yang tangguh di dalam Tuhan. Bukan kita yang mampu ya, tapi Tuhan yang mampukan. Tapi kita juga harus latihan. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Prinsipnya itu. Jadi harus dilahirkan baru. Makanya kamu harus dilahirkan baru. Yaitu dari air dan roh. Apa artinya? Kamu harus dibaptis. Kalau dari roh, tadi kamu sudah ngundang Yesus masuk ke dalam hatimu. Kamu udah jadi ciptaan baru. Itu yang disebut dengan apa, saudara? Kelahiran baru. Jadi itu proses kelahiran baru itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Oke, ada yang mau mengulang? Angkat tangan. Oh, saya surga, Pak. Namanya sama Pak Agus, tapi saya surga kalau nawarin orang. Gini, boleh Pak? Silakan. Iya, gini. Mbak, kalau andaikan satu ketika tahu-tahu Mbak dipanggil Tuhan, yakin nggak kalau dapat surga, masuk surga? Ya aku kan sudah berusaha. Nah, aku ya moga-moga aja Allah bilang gitu kan, itu kasih aku masuk surga. Oh, berarti Kang Anus diri sendiri ya? Apa kekuatan diri? Iya, aku kan sudah berusaha seperti itu. Oh, kalau ini nggak usah dengan kekuatan diri sendiri, saya bilang gitu. Loh, kok bisa gitu? Lah, bisa karena ada yang menolong kita, saya bilang gitu. Oh, gimana Kak? Ingin tahu? Mau? Iya, iya, aku mau gitu. Nah, terus kedua seperti itu, kemudian aku baru masuk ke itu yang tadi Bu Meta tuh. Nah, tapi harus ngikuti Mbak, dengan percaya aja ngikuti aku ngomong gitu. Mau nggak aku ngomong? Nanti jadi aku ikut kamu ke gereja dong. Aku nggak mau ke gereja kan loh. Tidak harus ke, oh iya Mbak, aku nggak harus seperti itu, saya bilang gitu. Yang penting ngomong aja perkara begitu. Iya, iya Mbak. Iya, makasih ya Mbak. Itu Pak. Terus iya deh coba deh. Nah, terus dia mau, tadinya dia nggak mau. Terus akhirnya dia mau Pak, spekulasi. Karena dia selama ini kok ngeliatin katanya kok enak gitu, ayam kayaknya nggak ada masalah gitu. Padahal kan masalahku kan banyak juga. Nah, dia setelah itu ngikutin, terus baru aku nggak kasih ayatnya dulu karena dia iya iya Mbak, karena kan dia kalau sama ayat-ayat nggak mau gitu. Aku nggak mau loh diinin ayat-ayat gitu. Nanti aku ikut kamu. Makasih ya Mbak. Ya nanti nomornya minta Mbak ya Mbak Ale ya. Terus abis itu terus dia mau terus dia ngerasakan tuh dia diem aja tapi dia tidak mengakui Pak. Saat itu ada sesuatu yang berbeda. Ya. Besok setelah itu baru dia ngomong, kok aku ngerasakan kok lain ya? Atau kenapa? Nah itu terus baru saya kasih masuk. Nah satu ketika saya salah Pak, saya paksa untuk tahu-tahu dia loh, kan aku nggak mau masuk gereja. Lah aku kan sudah bilang loh, kok kamu tadi kok mau aku ajak gitu. Terus lah itu Pak saya salahnya. Nah jadi ayatnya yang sama Roma 10 ayat 9 karena dengan hati mengaku dan dengan mulut diperkatakan maka akan selamat. Itu Pak yang saya sampaikan. Makasih Pak. Baik, terima kasih Bu Nas sudah berbagi. Ya, saya tidak menganulir atau saya tidak mempersalahkan ya caranya Bu Nas. Tuhan tuh bisa pakai cara yang unik ya, bahkan kadang-kadang berbeda. Tapi ini menjadi satu prinsip yang dasar Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen. Dan tolong digarisbawahi juga bahwa gini Bapak Ibu Saudara, bahwa kekristenan hari ini kita juga perlu pertanyakan gini loh. Kita ikut Tuhan tuh sebenarnya buat apa sih? Coba. Anda mau ikut Tuhan itu mau apa? Kalau ikut Tuhan hanya mau masuk surga Bapak Ibu Saudara, mohon maaf. Salah? Enggak. Tuhan menjanjikan kehidupan kekal. Tapi Tuhan enggak berhenti di situ loh. Ya kan? Bahkan kalau ditanya saudara, nih, enggak apa-apa ya, saya akan bombardir pertanyaan, biar Anda terbiasa. Pertanyaannya adalah, nanti saya akan kembali lagi ke tadi. Pertanyaannya adalah, kita itu masuk surga nggak sih? Ayo. Masuk Pak.
Masuk. Oke, masuk. Oke, masuk. Masuk. Di mana? Ceritakan. Surga yang bagaimana? Saat ini Pak, ketika mengalami damai sejahtera sukacita, udah menyelesaikan masalah itu rasanya tenang Pak. Itu surga buat saya Pak. Ya, Nyicipi. tapi buat orang-orang yang awam itu belum mewakili itu surga. Pertanyaan lagi gini, coba orang Kristen itu bakal masuk surga nggak sih? Atau hidup di surga? Hidup di surga nggak sih? Kalau kalau Anda bingung pertanyaannya gini, surganya orang Kristen tuh kayak apa? Nah itu deh pertanyaannya. Coba bisa dijelaskan nggak? Ini bukan bicara soal masuk surga yang hari ini atau sekarang, tapi surga yang notabene dipercayai orang Kristen seperti apa? Seperti keluarga Pak. Pemerintah. Oke. Terus? Keluarga apa? Keluarga kita misalnya di bumi seperti di surga. Maksudnya keluarga inti, bapak, ibu, anak. Enggak bicara hari ini. Tadi kan pertanyaan saya gini. Surga yang Bapak Ibu Saudara yang pahami selama ini tuh kayak apa sih sebetulnya? Kan kita cuma percaya kan kita hidup dalam beroleh hidup kekal. Pasti dong. Nah, kayak apa itu kondisinya surga itu kayak apa? Bisa berinteraksi dengan dengan Allah pencipta mungkin. Bisa. Ya, salah satunya. Terus ada lagi nggak? Mungkin lebih ke jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi yang di surga itu terjadi di bumi. Apa yang jadi gaya hidup surga, culture-nya surga terjadi di bumi gitu. Mungkin. Oke. Tapi balik lagi ya pertanyaannya Mbak Febe. Bayangkan saya itu benar-benar orang yang awam, saudara. Kalau ditanya, saya mau tanya dong, surganya orang Kristen tuh kayak apa sih? Apa ada bidadari nanti kita di sana dapat bidadari? Makan makanan yang kita mau gitu? Coba deskripsikan. Ayo ikut aja, ikut Tuhan, Pak. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Ya. Yesus itulah yang anak Allah yang dari surga. Jadi melalui Yesuslah kita akan ke surga. Gitu. Oke. Tapi saya mau kejar lagi Bapak Ibu. Saya mau kejar lagi gini. Anda selama ini percaya dengan iman nanti bakal masuk surga, hidup bersama Tuhan. Kayak apa gitu? Gini, kita jangan jadi seperti orang yang mohon maaf ya, bodoh tanda petik gitu ya. Yang diajak, ayo kamu ikut aku. Ya udah ikut aja. Tapi nggak tahu itu kayak apa, seperti apa. Oke. Karena saya pokoknya percaya. Saya percaya Tuhan aja pokoknya pasti Tuhan beri yang terbaik. Betul yang terbaik. Tapi kalau kita bicara tentang keintiman, kita bicara tentang persekutuan, kita bicara tentang pengenalan. Masa nggak mungkin sih kita dikasih tahu kayak apa nanti? Seperti apa? Yuk. Seru nampaknya. Kembali ke rencana Allah semula. Kembali ke rencana Allah semula. Berarti surganya kayak gitu? Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi? Surga itu, Pak. Surga itu menyenangkan. Surga itu menyenangkan. Terus? Sukacita karena surga itu tempatnya indah, lantainya aja dari emas. Oke. Memuji. Terus ngapain Bu di sana Bu Rahel? Memuji Tuhan kalau udah sampai di surga. Memuji Tuhan aja, terus memuji sepanjang hari, memuji menyembah Tuhan terus begitu? Enggak juga, ada yang dilakukan. Yang terutama kita ketemu Tuhan Yesus, yaitu yang senangnya. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak? Ayo deskripsikan. Untuk sekarang ini Pak, kan kita belum di surga yang sebenarnya di alam roh sana. Ya sekarang ini tubuh kita adalah surga juga, karena Tuhan Yesus bertahta di dalam diri kita, ya kita adalah surganya juga gitu. Jadi kita selalu ada komunikasi, ada hubungan dengan surga, dengan Tuhan. Kalau saya orang Kristen, saya bisa ngerti Bu. Coba
Ya jelas. Surga Cerna tetap pertanyaan ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Anda dan saya orang Kristen itu kan percaya kan ya sama masuk surga. Nah, surga yang seperti apa yang Anda ketahui selama ini? Atau kehidupan yang akan datang seperti apa yang Anda ketahui selama ini? Kan para rasul dulu nih Bapak Ibu Saudara ya, mereka itu menjadi martir, mereka itu rela mati buat Tuhan, mengabarkan Injil, karena dia jelas, dia tahu mau kemana. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu nih, alasan kita mau rela berkorban buat Tuhan, buat kerajaannya, tahu kita akan kemana. Kita tahu tempat kita mau pergi. Nah sekarang kalau masih blur, masih meraba-raba, ayo, masih ada waktu untuk mengejarnya. Kesempatan terakhir. Kehidupan yang akan datang seperti apa yang Anda ketahui? Saya mau coba menjawab Pak Agus. Kenapa jadi Kristen? Karena kalau saya semua agama itu sama, tapi nggak ada tokoh agama yang satu pun yang sudah mati tapi hidup, bangkit lagi. Nah makanya kalau Yesus bisa hidup, bisa bangkit, saya ikut dia, pasti saya dibangkitkan lagi kalau saya sudah mati. Nah itu pertama pengertian saya. Terus kalau saya udah bangkit, saya dijanjiin ke surga, ada kepastian gitu. Kalau dunia nggak ada kepastian, ini ada kepastian. Nah itu aja, bagus. Surga yang Bu Yulia tangkap atau Anda angan-angankan tuh kayak apa sih? Surga yang orang Kristen janjikan. Kalau saya Pak, surga itu pasti ada damai sejahtera. Terus ada Bapa, ada Tuhan Yesus, ada malaikat. Pokoknya di atas itu sukacita. Dan yang saya kerjakan, mungkin saya nanti menjadi apa? Ngajar pemuritan juga di situ kembali. Oke. Terus bersama dengan Tuhan Yesus. Banyak hal bekerja dengan Tuhan Yesus, menolong pekerjaan Bapa gitu. Oke. Baik. Saya kasih bocorannya Bapak Ibu Saudara. Buka Wahyu 21 ayat 1, ayat 2. Coba salah satu. Wahyu 21 ayat 1 dengan 2. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Amin. Amin. Udah mulai kegambar. Jadi kalau ditanya saudara bahwa surga kita seperti apa? Ini. Dikatakan Wahyu 21 ayat 1 berkata apa? Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada. Ayat 2. Sama-sama perhatiin. Dan aku melihat kota yang kudus, yaitu apa saudara? Yerusalem yang baru. Coba baca sama-sama. Turun dari surga. Turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bicara surga itu memang masih apa ya? Masih general, Saudara. Masih terlalu awam, masih terlalu umum.
Tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara paham betul kemana akhirnya endingnya perjalanan hidup kita. Yaitu di mana? Yerusalem baru. Langit baru, bumi baru. Itu surga kita. Dan itu dikatakan gini saudara. Ayat 2. Yerusalem baru yang turun dari surga. Artinya apa? Ada satu tempat yang Tuhan janjikan. Itu turun dari surga. Yaitu apa saudara? Yerusalem baru. Di mana Allah akan menjadi Allah kita, Bapa kita. Dan terang kemuliaannya itu akan berbeda dengan Tuhan Yesus. Dikatakan Allah itu terangnya seperti matahari, Yesus seperti lampu. Anda dan saya hidup bersama-sama dengan Allah di mana? Di Yerusalem baru. Anggap ya. Itu surga kita. Nah, sebelumnya itu saudara, kalau dikaitkan, Pak, tapi masih ada tuh langit, bukan langit baru, bumi baru, ada kerajaan 1000 tahun. Itu masa transisi, saudara. Masa transisi. Ya, tapi terkait dengan pertanyaan saya tadi di awal, kita ini kan berharap-harap masuk surga nih. Ya kan? Surga seperti apa yang kita tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara harus membuka wawasan sampai sekarang. Dari sekarang, memahami bahwa akan ada satu tempat yang namanya Yerusalem baru di mana kita hidup bersama dengan Allah. Nah, orang-orang yang bisa masuk ke sana yang seperti apa? Itu lebih kompleks lagi perjalanannya, karena orang-orang yang bisa masuk ke dalam Yerusalem baru ini adalah orang-orang yang masuk screening pengangkatan, kemudian masih memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Ya, apakah itu bisa diartikan berarti Pak, ketika kita hidup di dalam kerajaan 1000 tahun memerintah bersama-sama dengan Yesus, bisa diartikan itu juga hidup di surga? Bisa, bisa. Tapi maksud saya surga yang orang awam pengen tahu itu kan tempat endingnya, Bapak Ibu Saudara. Betul nggak? Goalnya, akhirnya. Kan gitu. Goalnya kalau ditanya akhirnya kemana? Yerusalem baru. Tapi surga itu bisa didefinisikan macam-macam seperti tadi Bapak Ibu jawab masing-masing. Anggap ya. Jadi saya mendapat jawaban ini saudara kalau dipikir, iya loh. Dulu sebelum percaya pengen masuk surga. Setelah mempelajari kapan nih kita masuk surga? Yang ada adalah apa? Tempat di mana kita berada dengan Allah di situ, yaitu Yerusalem baru. Kita ini stempelnya sudah kawanan orang-orang kerajaan surga loh. Tadi Mbak Ella kasih share di chat ya. Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan seterusnya ya. Statusnya sudah menjadi warga kerajaan surga, betul. Betul. Makanya kalau kita bicara saudara, kemarin retret tahun lalu kan bicara ya, surga di bumi. Tergantung apa? Kesadaran kita. Tadi Bapak Ibu jawabnya sudah benar semuanya. Ketika kita menemukan kesadaran, menemukan peace, keluarga kita, dan seterusnya, ya itu surga, betul. Tapi kalau kita mendeskripsikan surga kepada orang awam nih saudara, Anda harus tahu goalnya kemana. Ya, jadi makanya tadi saya katakan di awal, kita percaya Yesus itu bukan hanya pengen masuk surga tok. Masuk surga itu ketika kita lahir baru, kita udah menjadi bagian dari warga surga loh. Tapi bagaimana kita hidup di dalam surga? Iman kita harus di situ. Amin. Ya, jadi hati Bapak Ibu Saudara jangan lagi takut soal masalah nanti aku masuk surga atau enggak ya. Itu jauhkan dulu. Lebih fokus kepada bagaimana hidup di dalam surga. Bagaimana menghidupi surga itu dari sekarang. Itu yang jadi tujuannya. Amin. Belajar sesuatu ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu Saudara kalau saya terus bombardir dengan pertanyaan-pertanyaan. Karena saya punya sasaran tembak
Sasaran tembaknya apa? Supaya pemahaman Bapak Ibu Saudara ini menjadi orang Kristen bukan hanya asal jawab. Ya, tapi betul-betul kita itu bisa mengerti dasarnya, apa yang kita tahu itu kita bisa jelaskan kepada orang. Kan endingnya kita semua akan jadi gereja Tuhan nih. Betul nggak? Kepada jiwa-jiwa. Kalau kita nggak belajar dari sekarang, ya kita nggak tahu. Ya, tapi sekali lagi mohon maaf, Anda jangan merasa hatinya terus tadi kok, wah saya salah ya segala macam. Saya tahu rasanya kayak apa, saudara. Mungkin pengertian kita dibrodolin semua, biarin. Tapi kita belajar sesuatu hal, mental Anda kebangun, ya. Karena apa? Anda lebih baik belajar di dalam rumah toh daripada Anda diajar orang di luar sana. Benar nggak? Sadis kalau di luar sana. Anda ditanya, misal saya tadi bukan orang Kristen coba. Anda masuk kawanan orang-orang yang benar-benar serem-serem gitu. Anda ditanyain kayak gitu coba. Kayak apa mentalnya. Jadi lebih baik bangun dari sekarang. Kita tahu jawaban pastinya. Kita tahu jawaban jelasnya. Walaupun endingnya orang itu nggak mau percaya, ya udah gitu ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara soal masalah tadi kelahiran baru, ya. Prinsip dasarnya apa? Bahwa semua orang itu berdosa. Upah dosa adalah maut. Makanya harus diselamatkan. Dengan cara apa? Terima Yesus, ngundang Yesus, Roma 10 ayat 9 sampai 10 tadi. Caranya bagaimana? Wahyu 3 ayat 20. Izinkan dia masuk. Tambah Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Itu rumusnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Oke, saya rasa hari ini sampai di sini dulu. Bahas ciptaan baru aja, muter-muter kemana-mana ya. Jadi mohon maaf. Gak apa-apa, bagus kok Pak. Bapak bagus, jadi teratur. Bagus. Oke, jadi sekali lagi saya mohon maaf Jadi kalau Pak, apa Pak intinya Pak? Ikut Tuhan untuk apa? ikut Tuhan untuk apa? Untuk kembali kepada rencana Allah. Oh iya. Serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus. Kejadian 1 ayat 26 dan Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 28 sampai 29 30 itu satu kesatuan Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau Anda baca Roma 8 secara keseluruhan itu nyambung loh, bagus banget. Coba ulang deh. Anda mulai baca dari pasal 7, pasal 9. Wow, Anda menjadi satu gambar. Jadi kalau mau ikut Tuhan, saudara, itu bukan hanya mau cari masuk surga. Tapi bagaimana menjadi kembali seperti ciptaan semula. Itu. Rencana Allah. Nah, kembali kepada rencana Allah itu yang harus dikejar, bukan surganya yang dikejar. Dan tadi saya bilang, surga itu nggak usah dikejar. Setelah kita percaya, Anda dan saya sudah masuk. Tapi bagaimana kita supaya menghidupi surga itu dalam kehidupan kita? Mengejar kebenaran terus, kembali kepada rancangan Allah. Kan Tuhan mati, Tuhan Yesus mati, sebenarnya kan tujuannya buat itu Bapak Ibu Saudara. Ketika manusia melanggar, memakan buah pohon baik dan jahat, hamartiah. Artinya apa? Meleset dari target. Yesus mati supaya apa? Kembali kepada target. Amin. Itu core-nya kekristenan tuh saudara. Nah kalau udah diselamatkan, Anda dan saya menjadi gereja Tuhan. Sadari itu. Fungsinya gereja Tuhan seperti apa? Ikut Rednas tahun ini. Jadi ujung-ujungnya promosi. Jadi keselamatan yang sudah terjadi tadi perlu dikerjakan atau tidak, Pak? Ya, jangan jebak saya. Itu pertanyaan di kelas sebelah. Nggak boleh cari bocoran. Nanti jangan-jangan gini nih. Nah, jangan-jangan Bapak Ibu Saudara tolong ya, Anda semua jadi saksi. Ya, saya ngasih PR di satu kelas. Oke. Kelasnya pertanyaannya gini. Ini buat Bapak Ibu Saudara semua juga ya. Nanti one day kita akan ketemu. Kita akan bahas. Keselamatan itu sebetulnya kita tinggal percaya atau harus dikerjakan. Pertanyaannya itu. Percaya. Ya, dan tolong di kelas lain jangan minta bocoran. Pak Anton, keselamatan itu gimana ya?
Saya bakal denger. Ya. Tanya, Pak. Tapi Anda harus temukan. Ini bukan soal masalah Anda benar atau enggak, saudara, enggak. Tapi untuk melatih pemahaman Bapak Ibu Saudara itu sampai mana sih? Jadi orang Kristen. Hari-hari ini kita itu harus berakar kuat loh, saudara. Nggak bisa hanya suam-suam kuku, nggak bisa cuma asal ikut Kristen. Enggak. Tapi Anda harus menyadari dapetin itu semua pure. Anda dimerdekakan dari Tuhan. Bukan karena dapat pengetahuan. Amin. Haleluya. Oke, terima kasih semuanya. Waktunya, mohon maaf kalau terlalu lama ya membahas satu subtemanya panjang. Tapi saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara hari ini dapat sesuatu hal yang baru ya buat Anda renungkan ya, supaya kita semua semakin bertumbuh dan berbuah lebat buat Allah. Baik, seperti biasa sebelum saya akan switch ya, sebelum kita doa, kita foto terlebih dahulu, selesaikan semua dulu, baru nanti kita tutup doa. Oke, saya kasih waktu beberapa menit. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, dan 3. Oke, layar yang kedua. Layar yang kedua. 1, 2, dan 3. Oke. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Oh, Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau bukakan sesuatu yang baru. Engkau bukakan wawasan yang baru. Kami menyadari bahwa kekristenan kami perlu terus diperlengkapi. Supaya kami betul-betul menerima firman-Mu dengan lengkap, dengan utuh. Dan kami semua dibangun atas dasar kebenaran-kebenaran yang kuat. Yaitu Engkau sendiri. Ajari kami terus Bapa tentang firman-Mu, kebenaran-Mu. Tambah-tambahkan terus, bukakan terus. Supaya kami betul-betul limpah dengan firman-Mu, limpah dengan hidup-Mu. Dan kami juga semua boleh menjadi gerbang buat surga atas bumi ini, atas keluarga kami, atas kota kami, atas komunitas kami, atau dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi kehadiran surga. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Biar berkat-Mu mengalir buat kami semuanya. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus tidak pernah henti-hentinya buat kami. Dan kasih karunia-Mu Tuhan itu yang memagari hidup kami. Dan kami boleh menerima kasih-Nya Bapa yang terus-menerus tanpa henti. Serta kami boleh menikmati persekutuan yang hidup dengan Elohim sepanjang masa. Terima kasih untuk siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta menerima berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.